Pertemuan Yun Jin dan Sima Yuan. Dasar anak nakal. Ucap Yun Jin sambil mengacak rambut si Yue dengan gemas. Mereka melangkah masuk ke dalam istana milik si Yue. Sedangkan para hewan kontraknya kembali pada aktivitas mereka kembali. Hanya Ivy yang telah berubah menjadi bandul giok dan kembali berada di leher si Yue. Apakah ayahmu telah sadar Yue? Tanya Yun Jin sambil berjalan mengikuti si Yue. Guru bisa melihatnya sendiri di dalam. Ucap si Yue. Ketika mereka masuk ke dalam istana, Yun Jin semakin tercengang melihat keindahan istana si Yue. Walaupun tidak mendapatkan cahaya dari luar, tapi tempat itu tetap terang benderang. Karena di setiap sudut ruangan ataupun tembok terlihat cahaya bersinar dari batu cahaya yang ditempatkan dalam sebuah wadah atau tempat yang terbuat dari kristal yakin terlihat cantik. Kristal itu menempel dengan rapi dan indah di dinding ruangan. Hingga membuat ruangan di dalam istana terang benderang bagai siang hari. Sampai jika kita berada di dalam istana tidak akan tahu hari itu siang atau malam. Yun Jin juga melihat beberapa pintu kamar yang tertutup berada di dalam istana. Mereka berjalan ke arah sebuah kamar yang juga terlihat masih tertutup. Ketika sampai di depan pintu, perlahan si Yue membukanya. Dan saat pintu terbuka terlihat seorang pria sedang duduk lotus membelakangi mereka. Ketika Yun Jin melihat pria itu, hatinya bergetar tiba-tiba. Namun dia tidak berani menebaknya. Sedangkan Sima Yuan yang merasakan kedatangan seseorang menyangka kalau itu hewan kontrak si Yue. Tapi saat mencium harum tubuh yang sangat dia kenal, dia segera membuka matanya. "Kau datang sayang," ucapnya sambil membuka matanya dan berbalik untuk melihat sang putri. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat siapa yang kini sedang berdiri di sebelah sang putri yang terlihat kaget dan bengong menatap dia. "Yun Jin, kaukah itu?" ucapnya bergetar. Keharuan di dalam hatinya membuat sepasang matanya mengalirkan air mata keharuan. Sedangkan Yun Jin yang melihat keadaan sang kakak yang telah pulih kembali dan terlihat segar terkejut bukan main. Dia bagai bermimpi melihat pria yang beberapa tahun tertidur diam bagai mayat itu, telah duduk lotus di atas pembaringan dengan tubuh sehat. Dia bengong tak percaya dengan matanya. Hingga dia mengusap matanya dengan kasar. Namun pria di atas pembaringan itu tetap sama dengan apa yang dia lihat pertama kali masuk ke dalam kamar itu. Tak berapa lama dia berlari ke arah Sima Yuan dan memeluk tubuh yang kini kembali kuat itu. "Kakak, apakah ini benar kau?" serunya sambil memeluk tubuh Sima Yuan erat. "Tentu saja Jin. Kau pikir siapa?" ucap Sima Yuan harus sambil memukul pelan bahu sang adik. Yun Jin semakin memeluk tubuh Sima Yuan. Begitu juga dengan Sima Yuan. Mereka menangis sambil berpelukan. Cukup lama mereka berpelukan dan akhirnya melepas pelukan mereka. "Kak, kau sudah sembuh," ucapnya di sela tangis keharuan dan bahagia. "Benar. Aku telah sembuh, semua ini karena keponakanmu si Yue," ucap Sima Yuan dengan bangga dan bahagia. "Jadi dia bisa mengeluarkan racun yang telah bersarang di tubuhmu berpuluh tahun itu," ucapnya tak percaya. "Seperti apa yang kau lihat sekarang Jiner?" ucap Sima Yuan sambil tersenyum bangga. Yun Jin membalikkan badannya ganti menatap si Yue yang berdiri bersama raja. "Yue, aku tak pernah menyangka kalau kesembuhan kakak sepupuku ada di tanganmu. Terima kasih nak. Boleh pamanmu ini memelukmu," ucap pria parubaya yang masih terlihat muda dan tampan itu pada si Yue. Mendengar ucapan Yun Jin, mode cuka sang raja on lagi. Dia memegang tangan si Yue dengan erat. Dan si Yue tahu apa yang terjadi pada kekasih posesifnya.
Tians. Dia pamanku. Ucap si Yue sambil membelai tangan Raja lembut. Raja yang menatap wajah si Yue, perlahan membuka tangannya saat melihat senyuman lembut dan manis sang kekasih. Baiklah. Tapi tidak boleh lama-lama. Ucapnya posesif. Iya, aku tahu. Ucap si Yue sambil menganggukkan kepalanya dan kembali tersenyum lembut. Melihat tingkah sang raja pada sang putri, Sima Yuan hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Si Yue tersenyum dan berjalan ke arah Yun Jin yang sudah berdiri sambil merentangkan kedua lengan tangannya. Tak lama terlihat si Yue sudah berada di dalam pelukan tubuh sang paman yang kekar. Terima kasih sayang. Terima kasih telah membuat ayahmu kembali hidup. Terima kasih kau telah menyelamatkan dia dari kematian. Terima kasih telah membuat sahabatku sehat kembali. Ucapnya sambil kembali menangis. Tak berapa lama Yun Jin melepas pelukannya. Dia menatap si Yue. Aku tak menyangka ternyata ayahmu sembuh di tangan putrinya sendiri. Ucap Yun Jin. Namun tiba-tiba si Yue tertawa membuat ketiga orang di dalam ruangan itu kaget. Kenapa kau tertawa Yue? Tanya Yun Jin heran. Si Yue berhenti tertawa. Ternyata guru jelek kalau menangis. Ucapan si Yue membuat Yun Jin kaget. Dia tertegun mendengar ucapan si Yue. Sedangkan Sima Yuan tertawa keras. Au, sakit guru. Seru si Yue yang mendapatkan jitakan dari tangan Yun Jin. Dasar anak nakal. Bisa-bisanya kau berkata seperti itu pada gurumu. Ucap Yun Jin berpura-pura kesal. Karena dia tahu niat ucapan si Yue yang sebenarnya. Abis guru memang jelek kalau abis nangis. Jawab si Yue sambil tertawa. Anak bandel, ubah panggilanmu padaku. Aku ini adik 10 ayahmu, panggil aku paman. Ucap Fan Jin sambil mengusap kepala si Yue. Baik. Si Yue akan memanggil guru dengan sebutan paman. Jawab si Yue. Bagus. Itu baru keponakan Yun Jin. Oh ya kak. Apakah sekarang kau sudah benar-benar terlewas dari racun yang berada di tubuhmu selama 18 tahun ini? Tanya Yun Jin sambil mendekati Sima Yuan kembali. Kesehatanku sudah baik kembali Jin. Terima kasih. Terima kasih kau telah membuatku bertahan hidup. Terima kasih kau telah menyelamatkan hidupku hingga aku bisa bertemu kembali dengan putriku. Kau memang adik, saudara, sahabatnya buatku. Kau memang adik terbaikku. Ucap Sima Yuan haru. Karena kau juga merupakan kakak terbaikku kak. Kau satang padaku, tentu saja aku sayang padamu. Oh ya kak. Sebenarnya kenapa kau sampai terluka seperti itu? Untung saja saat itu aku ingin menemuimu. Kalau tidak, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padamu. Ucap Yun Jin sambil menatap Sima Yuan. Cerianya panjang Jin. Akhirnya Sima Yuan menceritakan semua yang terjadi padanya saat itu. Mulai kedatangannya bersama sang istri di kerajaan Darga. Sampai penyerangan malam itu. Mendengar semua cerita Sima Yuan, Yun Jin sangat marah mendengar cerita. Brengsek. Dasar keluarga gila dan serakah. Aku sebenarnya sudah sejak dulu curiga para mereka. Mereka berani memegang beberapa properti milik Bibi Yulia. Aku tahu Bibi sendiri yang mendirikannya. Dia berani merebut restoran yang memang Bibi Yulia yang mendirikan sendiri. Dan beberapa toko milik keluarga Bibi juga telah dia rebut. Ucap Yun Jin. Oh ya kak. Kalau putrimu Yu Yue masih hidup, lalu siapa bayi yang mati dengan tubuh hancur itu? Aku pikir dia putrimu. Aku telah menguburkan dia setelah membawamu pergi dari sana. Kata Yun Jin.
Dia bayi kecil yang telah mengorbankan kehidupannya demi kehidupan Yue. Karena itulah aku akan membalaskan kematiannya pada keluarga itu. Ucap Sima Yuan dengan marah. Ayah, biarkan aku yang membalasnya ya. Bayi itu mati karena melindungiku, maka akulah yang akan menyiksa mereka yang telah membunuh bayi itu ayah. Ucap si Yue. Baik. Aku akan menyerahkan mereka padamu anakku. Ucap Sima Yuan bangga. Hei kau Yunjin. Mana adik iparku? Tanya Sima Yuan pada Yunjin. Mana sempat aku melakukan itu kak? Aku harus menjagamu. Ucap Yunjin dengan wajah memerah. Kalau begitu sekarang kau harus mencari seorang istri, atau aku yang akan mencarikan kamu istri. Ucap Sima Yuan dengan wajah tenang. Hei, tidak bisa gitu kak, aku belum mau memiliki seorang istri. Ucapnya, ayah, jangan memaksa paman, biarkan dia mencari calon istrinya sendiri. Ucap si Yue. Nah betul kata keponakanku kak. Biarkan aku mencari calon istriku sendiri. Ucap Yunjin menimpali sambil tertawa senang. Baik, baik. Sekarang kau kulepaskan, karena kau mendapat dukungan dari keponakanmu. Tapi ingat, kalau kau terlalu lama tidak mendapatkan istri, maka aku yang akan mencarikan istri buatmu, ingat itu. Ancam Sima Yuan. Iya aku setuju. Jawab Yunjin sambil tersenyum. Ayah. Sebenarnya paman Yunjin ini sekedar sahabat ayah atau memang ada ikatan saudara? Tanya raja yang sejak tadi hanya sebagai mendengar. Dia sudah menarik sang kekasih untuk duduk di dekatnya. Terlihat Sima Yuan menatap pada calon menanyunya itu, lalu menatap Yunjin. Dia putra dari adik bungsu ayah atau kakek sang bayi Qi yang bernama Sima Hotang. Sejak kecil dia selalu menjadi ekorku, kemanapun aku pergi, dia akan selalu mengikutiku. Jarak 3 tahun umur kami membuat dia semakin manja padaku. Hingga akhirnya aku masuk sekte di saat Renaja barulah kami berpisah. Tapi dasar dia anak nakal. Dia akan tiba-tiba muncul di ruang kamarku. Entah dari mana dia bisa melakukannya. Sedangkan orang lain sangat sulit masuk sekte kalau bukan murid sekte. Baru 3 tahun kemudian dia dibawa guru dari sekte Elang Putih untuk dijadikan murid. Aku dengar dia tidak mau, dia mau bersamaku saja. Tapi karena Paman Tang sudah menetapkan dia belajar di sekte Elang Putih, maka dia tidak bisa berkutik lagi. Walaupun sudah menjadi murid sekte Elang Putih, tapi kebandelannya tetap berlanjut. Dia tetap diam-diam pergi ke tempat ayah dan tidur di kamar ayah. Dan akhirnya kami benar-benar berpisah saat ayah memutuskan untuk berkelana. Saat tahu ayah ingin berkelana, dia mau nekat ikut. Tentu saja ayah tidak mengizinkan itu, karena dia satu-satunya putra Paman Tang. Karena yang dua adalah wanita. Kata Sima Yuan menceritakan hubungan mereka berdua. Oh, jadi ayah dan paman ini sepupu. Pantas wajah kalian hampir sama. Kata si Yue. Nah kalian sekarang sudah tahu hubungan ayah dan paman kan? Tanya Sima Yuan pada si Yue dan raja. Kami mengeri ayah. Jawab mereka serempak. Ya sudah ayah. Ayah bisa berbicara dengan paman, sekarang si Yue akan membuat masakan untuk kita semua. Kata si Yue lagi. Pergilah nak. Kami akan berbincang di sini. Ucap sang ayah. Akhirnya si Yue dan raja keluar dari kamar itu. Sedangkan di tempat lain di sebuah rumah yang terlihat sangat mewah, seorang gadis sedang menangis dalam dekapan seorang wanita parubaya. Dia Lin Yun. Setelah pulang dari sekte tapak dewa, karena dia terlihat sedih dan menangis,
maka sang guru menyuruh dia untuk kembali dulu ke rumah kediaman kedua orang tuanya. Lin Yun pun segera pulang, tapi dia bukan pulang ke kediaman Tuan Sang Baiki tapi ke tempat lain, yaitu rumah Tuan Lo Changhua. Saat sampai di sana terlihat Lin Yun berteriak sambil menangis masuk ke dalam rumah. "Ibu!" Serunya yang membuat semua orang yang ada di dalam rumah kaget bukan main. Mendengar teriakan itu, Putri Lodia segera berlari keluar. Dia melihat Lin Yun berlari ke dalam sambil menangis. "Lin Yun, ada apa nak?" ucap Lodia sambil memeluk gadis itu. "Ibu!" serunya kembali. "Ses! Jangan keras-keras Yuner. Bagaimana kalau ada yang mendengar teriakanmu itu? Dan apa ada yang tahu kau datang kemari?" ucap sang ibu dengan perasaan cemas. Dia melihat kanan dan kiri sebelum membawa masuk Lin Yun ke dalam rumah. Tanpa dia sadari, seorang gadis pelayan muda sedang menatap kejadian itu. Dia memperhatikan setiap tingkah kedua wanita itu. Dia juga mendengar saat gadis Lin Yun menyebutkan kata ibu pada Nyonya Lodia. Dia mengikuti mereka secara sembunyi masuk ke dalam rumah. Sedangkan Lodia sendiri segera membawa sang putri masuk ke dalam kamarnya. Lalu mendudukkan gadis itu di pembaringannya. "Ada apa Yuner? Apa ada masakan di sekte?" ucapnya sambil membelai kepala sang putri. "Ibu, Raja telah menyakitiku lagi. Dia tidak mau menerimaku, dia tidak mau menerima cintaku," ucapnya dengan nada kesal. "Hei, mana mungkin nak? Kau ini jodoh sang raja, mana mungkin dia akan menolakmu? Kau tahu, kau itu gadis darah Phoenix calon ratu kerajaan Phoenix. Kau tahu apa artinya itu? Artinya kau itu merupakan penguasa kerajaan Phoenix. Mana mungkin raja akan menolak dan melepaskan dirimu dari jodoh yang diatur sang dewa," ucap Lodia dengan lembut. "Tapi ini sudah kedua kalinya ibu. Ini kedua kalinya raja menolakku. Yang pertama saat pertemuan para tetua di istana saat raja baru selesai merebut kerajaan Darga dari tangan pangeran kedua. Saat itu dengan tegas raja menolak perjodohan yang diusulkan oleh guru. Dan sekarang kejadian itu terjadi lagi. Tadi guru kembali mempertanyakan soal perjodohanku dengan raja, tapi apa yang terjadi bu? Dia menolakku dengan terus terang. Dia malah mengatakan kalau dia sudah memiliki gadis pilihannya, dan kau tahu ibu. Saat tadi aku berkata kalau seandainya yang mulia memilihku menjadi ratu kerajaan ini, aku akan memperbolehkan dia memiliki banyak selir, aku tak peduli itu. Tapi apa jawabannya? Dia menolakku ibu. Dia menolakku di depan guru dan para pengawalnya. Aku malu, sedih dan marah ibu, seru Lin Yun dengan kembali menangis. Sudah nak. Jangan menangis lagi, jika raja tidak mau, saat kau menjadi ratu kerajaan Phoenix akan banyak pria yang berebut cintamu dan aku yakin kalau raja akan memintamu menjadi istrinya. Kau tenang ya, ucap sang ibu menghibur putrinya. Benarkah ibu? Sebab aku sangat mencintai Raja Chu Tianji, aku tidak ingin ada wanita lain yang merebut dia dari tanganku, ucap Lin Yun dengan nada sedih. Jangan khawatir nak. Pasti kau akan menjadi penguasa kerajaan Phoenix dan otomatis kau akan mudah menjadikan Raja Chu Tianji sebagai suamimu, ujar sang ibu. Dan pada saat itulah seorang pria tua masuk ke dalam kamar itu. Dia Tuan Lo Changhua sang kakek kandung dari putri Lin Yun. "Ada apa ini?" ucap pria tua itu. Melihat kedatangan Tuan Lo Changhua, Lin Yun segera berdiri dan berlari memeluk sang kakek. "Ada apa Lin Yun?" tanya kakek itu.
Lin Yun menceritakan kembali apa yang dia ceritakan pada sang ibu. Brengsek. Pasti raja ada yang mempengaruhinya. Tenang saja cucuku. Aku akan membuat raja cepat mengambil keputusan untuk menikahimu. Beberapa bulan lagi, penobatan Ratu Phoenix akan segera dilakukan dan setelah itu lihat saja, kau akan menjadi ratu kerajaan Darga ini. Kau akan menjadi ratu dari 2 kerajaan besar di dunia atas ini. Ucap sang kakek meyakinkan. Terima kasih kek. Kakek memang yang terbaik. Ucap Lin Yun manja. Oh ya, bagaimana keadaan ayah palsumu atau kakek palsumu itu? Kata Tuan Lo Chanwa dengan wajah kesal, jika bukan karena sang cucu bisa merebut semua milik cucu asli Tuan Sang Baiki, dia tak akan rela cucu perempuan satu-satunya diberikan pada pria yang telah mengambil orang yang sangat dia cintai. Menjadi istrinya. Ya. Tuan Lo Chanwa sangat mencintai Nyonya Yulia, istri Tuan Sang Baiki yang juga merupakan saudara tirinya, ibu dari Sima Yuan. Bertahun-tahun rasa sakit dalam hatinya tidak bisa hilang. Karena itulah dia sangat dendam dan ingin menghancurkan keluarga Sima Sang Baiki dan gadis yang pernah dia cintai. Namun kesempatan itu tak pernah ada. Dan saat sang putri menangis karena cintanya ditolak oleh putra terakhir Sang Baiki, maka niatnya berbalik pada Sima Yuan, dan kesempatan itu tiba-tiba ada saat Sima Yuan pulang dari merantau dengan membawa seorang istri. Lodia yang saat itu telah bercerai dengan suaminya merasa sakit hati ketika melihat kebahagiaan Sima Yuan. Akhirnya mereka memutuskan akan membunuh kedua orang itu peserta bayi yang ada dalam kandungan istri Sima Yuan dengan racun. Walaupun saat itu putrinya sendiri si Lodia juga hamil tua. Apalagi mendengar cerita dari sang putri tentang gadis darah Phoenix. Ayah. Ayah. Terdengar suara Lodia membuyarkan lamunan Tuan Lo Chanwa. Ayah. Ada apa? Kenapa ayah melamun? Ucap sang putri saat melihat sang ayah yang diam saja saat dia panggil berkali-kali. Ah. Tidak nak. Aku hanya mencari cara bagaimana membuat raja cepat menikahi cucuku. Setelah dia menikah dengan raja, kita akan mengatakan pada semua orang kalau dia cucu keturunan ayahmu ini. Ucap pria tua itu. Sabar ayah. Jangan terburu-buru. Nanti malah akan membuat tencarana kita berantakan ayah. Kata sang putri. Benar katamu nak. Kita harus bersabar agar rencana kita menjatuhkan keluarga Sima Yuan terlaksana dengan lancar. Ucap sang ayah. Namun percakapan mereka terhenti saat mereka melihat seorang wanita masuk ke dalam ruangan itu. Apa yang sedang kalian bicarakan? Ucap wanita itu. Hanya masalah si kecil Lin Yun ibu. Ucap Lodia. Apakah Lin Yun bermasalah? Tanya wanita itu lagi. Tidak ibu. Lin Yun baik-baik saja. Ucap Lodia dengan wajah tenang. Oh. Syukurlah. Aku pikir ada masakan pada cucuku itu. Ucap wanita itu dan segera berlalu meninggalkan ruangan itu. Sedangkan di tempat si Yue terlihat mereka semua makan bersama, ayah, paman Yun Jin, raja dan semua makhluk kontrak si Yue. Setelah makan, si Yue berpamitan pada sang ayah. Ayah. Sepertinya si Yue sudah lama tinggal di sini, jadi izinkan si Yue keluar dulu, nanti kalau ada waktu senggang, si Yue akan kemari. Dan si Yue janji akan membawa kakek dan nenek kemari. Pamit si Yue. Kau pergilah nak. Hampir sehari semalam kau berada di tempat ini. Sekarang kembalilah. Jawab si Mei Yuan. Kalau begitu si Yue pamit ayah. Paman, apakah kau akan tinggal di sini bersama ayah? Tanya si Yue. Benar Yue. Paman masih rindu dengan ayahmu. Ucap Yun Jin. Kalau begitu si Yue dan Tians akan pergi dulu paman.
Kalau paman ingin keluar, paman bisa mengatakannya pada Xiao Tu, dia akan mengatakannya pada Si Yue. Ucap Si Yue. Baik, akan aku lakukan. Ucap Yun Jin. Tak lama terlihat Raja dan Si Yue segera keluar dari istana miliknya. Setelah memberi pesan pada semua hewan kontraknya, Si Yue segera menghilang dari ruang teratainya. Udahan dulu, aku lanjut besok ya. Jangan lupa like, vote dan komennya, aku tunggu. Oh ya, kalau masih ada typo bertebaran maafkan autor ya. Bersambung. Episode sebelumnya. Membawa guru Yun Jin ke ruang teratai. Episode berikutnya. Dunia Kecil 1. Dokter Jenius. Dunia Kecil 1. Baik, akan aku lakukan. Ucap Yun Jin. Tak lama terlihat Raja dan Si Yue segera keluar dari istana miliknya. Setelah memberi pesan pada semua hewan kontraknya, Si Yue segera menghilang dari ruang teratainya. Tak terasa hari-hari berlalu dengan cepat, penerimaan murid baru sudah berlalu hampir 3 minggu yang lalu. Para sahabatnya dan teman Si Yue sudah mulai belajar di perguruan. Benar saja, Guru Wang langsung memilih Ning Xi dan Feng Kun untuk menjadi murid pengobatan selain murid umum. Kekuatan mereka membuat mereka masuk ke dalam murid inti perguruan. Yang artinya mereka akan sering bertemu dan kembali bersama dengan Si Yue, yang merupakan murid khusus guru besar Yang Xi. Tapi Si Yue pun tak bisa bersantai, karena selain mempelajari ilmu dari guru Yang Xi, Si Yue juga harus mempelajari ilmu dari guru Sanwi. Dan ternyata ilmu yang diajarkan pada Si Yue oleh kedua guru memiliki gerakan ilmu pedang ataupun kekuatan yang hampir sama. Entah memang mereka sengaja atau memang mereka dulunya satu perguruan. Si Yue tidak tahu itu. Dan pelatihan Si Yue semakin mudah, karena saat berlatih di ruang dimensi teratai, dia mendapatkan pelatihan dari kedua murid senior dua perguruan itu. Sang ayah dan sang paman. Saat Yun Jin tahu kalau Si Yue juga murid dari guru besarnya, dia sangat kaget. Apalagi mendengar kalau mereka berebut untuk menjadikan Si Yue murid dua guru besar itu. Apalagi sang ayah, Sima Yuan sampai meneteskan air matanya karena bahagia saat mendengar semua itu. Tak pernah kusangka kalau putriku akan secerdas dan sejenius ini. Ucapnya dalam hati. Mereka berdua melatih Si Yue di ruang teratai dengan sungguh-sungguh. Hari-hari Si Yue lalui dengan latina terus-menerus. Sesekali dia akan pergi menghadap guru besar. Atau bertemu dengan para sahabatnya untuk berlatih bersama. Beberapa kali Si Yue mengajak mereka berlatih di kaki gunung dengan seizin guru Yang Xi. Dan pada pagi ini saat Si Yue dan Raja menghadap guru besar. Guru besar memberitahukan akan ada pertemuan di aula besar untuk semua murid. Kalian berdua pergilah ke aula besar. Akan ada pertemuan semua murid di sana. Kata guru Yang Xi. Baik guru. Ucap mereka bersamaan. Setelah memberi hormat dan salam, Si Yue dan Raja pergi keluar ruangan. Ketika mereka sampai di luar, tiba-tiba Ye Mei mendekati Raja dan Si Yue. Maaf Yang Mulia. Ada utusan dari istana. Mereka mengatakan ada kabar baru tentang Yang Mulia Kaisar dan Ratu, juga masalah di perbatasan utara. Jadi Yang Mulia dimohon segera kembali ke istana. Ucap Ye Mei. Mendengar berita itu, Raja menatap wajah Ye Mei lalu ke Si Yue. Gege harus pergi, ini sangat penting. Jawab Si Yue. Kau tidak apa aku tinggal? Tanya Raja. Tidak masalah,
dan bawa ketiga pengawal Anda. Ucap Si Yue. Tidak, Ye Xie. Namun ucapan raja telah dipotong Si Yue. Yang mulia, Anda lebih membutuhkan mereka. Hamba masih ada 3 pengawal dan hewan kontrak hamba. Ucap Si Yue sambil tersenyum lembut. Baiklah kalau itu maumu. Tapi kau harus selalu hati-hati. Sebab aku tidak ada di sampingmu. Ucapnya khawatir. Jangan khawatirkan Si Yue. Si Yue akan baik-baik saja. Ucap Si Yue meyakinkan. Kalau begitu aku pergi. Jaga diri baik-baik sayang. Ucapnya sambil memeluk dan mencium kening Si Yue. Setelah itu dia melangkah pergi. Tunggu Tians, seru Si Yue. Dia mengambil beberapa botol pil dan air suci dari dalam cincin ruangnya serta mengeluarkan kuda milik raja. Bawalah ini. Ucap Si Yue sambil menyerahkan 3 botol pil pada raja dan 2 botol pada ketiga pengawal raja. Apa ini? Tanya raja. Pil penyembuh, dan pil Yuanyang serta air suci. Untuk pil Yuanyang hanya ada beberapa biji. Jawab Si Yue. Mendengar pemberian dari Si Yue, raja terlihat kaget. Tak berapa lama ada senyuman di wajahnya. Terima kasih Yue. Ucapnya sambil kembali memeluk dan mengecup lembut kening Si Yue. Baiklah aku pergi. Ucap raja dengan berat hati. Iya. Hati-hati yang mulia. Jawab Si Yue. Si Yue menatap ketiga pengawal pribadi raja dan berkata. Itu untuk kalian, aku tidak mengharap kalian terluka. Tapi jika itu terjadi, obat di tangan kalian itu bisa menyembuhkannya, yang karena obat di tangan kalian itu adalah pil penyembuh dan air suci. Dan aku hampir lupa, ini pil untuk kuda kalian dan kuda raja. Beri mereka pil dan air suci seminggu sekali. Ucap Si Yue. Mendengar apa yang diberikan Si Yue pada mereka, ketiganya merasa sangat terharu. Terima kasih putri. Ucap mereka setempat. Sudah pergilah. Lihat kalian telah ditinggal oleh raja kalian. Ucap Si Yue. Mereka segera mohon diri dan pergi. Setelah melihat mereka telah pergi menjauh, Si Yue segera melangkahkan kakinya pergi ke aula besar. Dan saat sampai di sana, dia melihat semua teman dan saudaranya telah berada di sana. Mereka terlihat sedang menunggu kedatangannya. Kalian sudah berada di sini? Tanya Si Yue sambil tertawa. Kami menunggu kedatanganmu. Lo mana yang mulia dan 3 pengawalnya? Tanya Pangeran Luoyi keheranannya. Sebab tidak pernah sedikitpun sang raja pergi dari sisi Si Yue. Hingga waktu mereka bersama Si Yue terbatas. Mereka tahu begitu besar cinta raja para adik atau sahabat mereka itu. Ada sesuatu di istana, mereka kembali ke istana. Ucap Si Yue. Ya sudah, ayo kita masuk ke dalam aula. Ajak Feng Sun, namun saat mereka akan melangkah masuk terdengar suara panggilan dari belakang mereka. Si Yue. Teriak seseorang yang membuat mereka semua mencari arah suara. Terlihat Murong dan Lian Kun mendatangi mereka. Ternyata kalian sudah berada di sini. Ucap Murong sambil memberi salam. Ternyata saudara Murong dan saudara Lian. Apa kabar? Sapa Feng Sun ramah. Maaf, kami baru bisa bertemu dengan kalian hari ini, sebab beberapa hari ini ada tugas dari Guru Munsa. Ucap Murong. Tidak masalah. Bukankah kita sekarang sudah bertemu? Ucap Feng Sun lagi. Hai Si Yue, apa kabar? Lama tidak jumpa. Lo mana pengawal setiamu itu? Ucap Murong.
Pengal setia. Siapa Yue? Tanya Feng Sun. Si Ye Xie. Dia sedang bertugas dengan Yang Mulia Raja. Kata si Yue dengan tenang. Ya sudah, ayo kita masuk, sebentar lagi guru pasti akan datang. Ucap si Yue. Mereka pun segera masuk ke dalam ruangan. Seperti biasa mereka akan menjadi pusat perhatian dari semua murid terutama si Yue. Namun dengan gaya cueknya So Yue berjalan ke arah tempat duduk yang ada di aula. Sikap si Yue membuat orang segan padanya. Apalagi mereka tahu kalau pria tampan itu adalah pria paling dekat dengan penguasa kerajaan Darga ini. Si Yue dan kawan segera duduk di tempat duduk yang cukup untuk mereka yang terdiri dari 11 orang. Dengan tenang mereka menunggu kedatangan guru. Tak berapa lama terlihat Guru Wang, Guru Munsa, Guru Tei datang dan berjalan ke arah depan aula. Mereka segera berdiri memberi salam pada ketiga guru. Setelah itu terlihat kedua guru, yaitu Guru Wang dan Guru Tei duduk. Sementara Guru Munsa terlihat masih berdiri di depan para murid. Dan tak lama dia pun berkata, "Kita mulai saja pembicaraan kita. Di sini guru hanya memberitahukan pada kalian semua. 3 hari lagi akan dibukanya dunia kecil yang kalian tahu kalau dunia kecil dibuka setiap 5 tahun sekali. Dan 3 hari lagi dunia kecil akan dibuka. Karena kita baru saja menyelenggarakan penerimaan murid baru, maka guru tidak sempat mempersiapkan kalian untuk ikut memasuki dunia kecil. Karena itu, guru terpaksa meminta para murid inti sekte yang akan pergi ke dunia kecil. Jadi murid inti mulai hari ini harus bersiap untuk pergi ke dunia kecil. Sedang untuk murid lain kalian tidak usah sedih, ada tugas sendiri bagi kalian. Begitupun untuk murid inti yang nantinya juga tidak terpilih, kalian juga sama akan mendapatkan tugas dari sekte. Kiranya pemberitahuan guru cukup sekian saja. Bagi murid inti tetap di sini dan untuk murid yang lain silahkan keluar. Dan tugas kalian akan guru umumkan nanti sore. Sedangkan untuk murid baru, untuk sementara ini kalian tidak atau belum menerima tugas dari sekte. Anda boleh istirahat di kamar tinggal kalian dan untuk yang terpilih, kalian berada di dunia kecil selama 1 bulan, jadi saat menghekang akhir bulan, kalian harus sudah berada di batas dunia kecil dan dunia nyata. Kalau tidak, kalian tidak dapat kembali lagi ke dunia nyata. Ucap Guru Munsa mengakhiri ucapannya. Setelah mendengar ucapan Guru Munsa, semua murid terdiam. Dan pada akhirnya mereka yang bukan murid inti keluar ruangan. Kini tinggal murid inti yang terdiri dari 150 orang itu saja yang ada di ruangan itu. Dari beribu murid hanya 300 murid yang masuk menjadi murid inti. Tapi separuhnya sekarang sedang mendapatkan tugas keluar sekte dan tinggal 150 orang saja yang tinggal di sana. Kini ganti Guru Wang yang berdiri memberi petuah. Aku tahu kalau sebagian dari kalian sedang tugas di luar sekte. Dan sekarang aku juga akan memberi tugas pada kalian semua. Untuk masuk ke dalam dunia kecil. Sekte Tapak Dewa akan mengeluarkan 5 kelompok, dan dalam satu kelompok terdiri dari 8 orang. Jadi kami akan menyeleksi kembali kalian semua. Dan untuk mereka yang tidak terpilih, jangan berkecil hati. Karena kalian akan mendapat tugas lebih penting lagi. Untuk soal pengujian kami berenam yang langsung turun sendiri. Jadi kalian harus mempersiapkan diri dengan benar. Karena waktu tinggal 3 hari lagi.
Maka seleksi akan kami mulai hari ini juga. Nah, sekarang kalian boleh beristirahat sebentar. Sambil menunggu Guru Yangzi dan Guru Rong serta Guru Kim datang. Ucap Guru Wang mengakhiri ucapannya. Setelah menunggu beberapa saat, 3 guru datang dan Guru Besar Yangzi langsung memberi perintah untuk segera dimulai ujian seleksinya. Tak berapa lama terlihat satu persatu murid mendapat ujian dari ke-6 guru. Dan dari 150 murid, hanya si Yue saja yang tidak mendapat ujian, karena dia merupakan murid khusus dari Guru Yangzi sendiri. Ketika hari telah malam, ujian dilanjutkan besok pagi. Keesokan paginya sebelum matahari terbit, ujian telah dimulai kembali. Karena peserta tinggal sedikit, maka ujian dilakukan oleh 4 guru saja. Pada siang harinya, telah terbentuk 5 peserta yang bisa ikut masuk ke dunia kecil. Dalam seleksi itu, ternyata Murong, Lian Kun dan Yuan Ru gagal ikut. Dan karena ketiga kakak dan para sahabatnya lolos, si Yue meminta pada sang guru untuk memasukkan mereka dalam satu kelompok. Wah, si Yue nepotisme nih. Dan untungnya Guru Yangzi dan Guru Wang menyetujuinya. Sebab Guru Yangzi tahu kedekatan mereka dari kelompok si Yue Ches. Setelah ditentukan kelompok para peserta, mereka diberi waktu 2 hari untuk bersiap-siap. Setelah keluar dari aula besar, mereka semua termasuk 3 sahabat mereka yang tidak lolos memilih ikut si Yue ke kamar inap si Yue. Mereka yang akan pergi bersiap diri. Sedangkan yang 3 cuma membantu saja. Walaupun hati mereka sedih, tapi mereka tidak sakit hati. Mereka bertiga membantu mempersiapkan segala kebutuhan temannya yang akan pergi ke dunia kecil. Setelah semua sudah siap, dan baju pun memang berada di cincin ruang mereka, maka mereka memilih untuk bermeditasi saja di ruang kamar si Yue. Sore harinya Yuan Ru, Murong dan Lian Kun harus berkumpul di aula kembali. Jadi tinggal si Yue Ches saja yang bermeditasi di kamar si Yue. Mereka akan keluar kamar saat harus kembali sebentar ke kamar mereka. Dan sekalian makan di kantin, selebihnya mereka buat bermeditasi di ruangan si Yue atau berlatih di kaki gunung. 2 hari berlalu dengan cepat. Saat ini mereka telah bersiap akan pergi ke aula besar untuk segera berangkat ke tempat pemberangkatan ke dunia kecil. Si Yue telah mempersiapkan para sahabat dan sang kakak. Juga 3 hewan penjaga si Yue. Feng Kui, Tiger dan Liong Bei. Sedangkan beruang salju dan Xiao Tu tetap berada di ruang teratai. Tak lupa si manja Ivy. Mereka berempat sudah berada di tempat mereka masing-masing. Tiger di leher si Yue seperti aksesoris baju, Liong Bei yang melingkar dengan indah di pergelangan tangan kiri si Yue, dan Feng Kui yang duduk dengan tenang di pundak si Yue. Mereka hanya terlihat seperti aksesoris pelengkapan penampilan si Yue yang terlihat tampan dan lembut itu. Mereka segera keluar dari kamar si Yue. Ketika mereka akan meninggalkan kamar si Yue, tiba-tiba raja dan ketiga pengawalnya datang. Melihat kedatangan raja, para sahabat dan teman si Yue segera berangkat lebih dahulu. Sedangkan raja segera memeluk tubuh si Yue dengan erat. Kalian akan pergi ke dunia kecil, ucap raja. Iya, jawab si Yue. Kau harus hati-hati. Jaga diri baik-baik. Aku tidak ingin kau mengalami masalah yang tidak kita inginkan, ucap raja dengan wajah sedih. Iya, aku akan selalu berhati-hati. GG juga seperti itu, jaga diri baik-baik.
Ingat, jangan lupa makan, ucap si Yue. Sebab si Yue tahu Disai Raja belum mengenalnya, Raja kuat tidak makan berhari-hari. Mendengar ucapannya sendiri, si Yue ingin tertawa. Kenapa aku seperti berbicara dengan suamiku? Cek. Gara-gara Raja bucin, aku ikutan menghayati peran. Batin si Yue. Iya, aku akan ingat itu. Andai tidak ada masalah di perbatasan pasti aku ikut kalian, ucap Raja sambil merenggangkan pelukannya dan menatap si Yue dengan tatapan sendu. Sudah, jangan sedih. Si Yue banyak yang jaga kok. Seharusnya GG yang harus hati-hati. Karena kalian menghadapi musuh, ucap si Yue. Iya, GG tahu. GG akan hati-hati. Karena sekarang sudah ada kau yang menunggu GG, berapa hari di dalam dunia kecil? Tanya Raja lembut. Kata guru hanya 1 bulan saja. Kami harus sudah berada kembali di pintu perbatasan dunia kecil, 1 bulan lagi. Jawab si Yue. Kalau begitu 1 bulan lagi aku akan datang menjemputmu di sana, ucap Raja. Baik. Dan kalian bertiga jaga Raja dengan benar, ingatkan selalu agar dia mau makan. Walaupun sedikit. Aku tahu dia kuat. Tapi dia sudah terbiasa makan saat bersamaku selama ini. Jadi lambungnya sudah terbiasa mendapatkan isi. Kalau dia badai laporkan itu padaku, jangan takut padanya, atau kalian yang akan mendapatkan masakan dengan dariku, ancam si Yue. Namun matanya masih menatap Raja dengan tenang. Mendengar ucapan si Yue, ketiga pengawal Raja tersenyum dan berucap, baik putri, kami akan melakukannya, ucap mereka bersamaan. Namun mereka menahan tawa saat melihat wajah kremberut Raja. Tapi sebenarnya Raja sangat terharu melihat perhatian si Yue padanya. Dia bagai diperhatikan oleh sang istri. Tak lama dia berucap, iya sayang. Aku akan memperhatikan kesehatanku, ucap Raja haru. Ya sudah, aku mau pergi ke aula. Takutnya guru telah menunggu kedatanganku, ucap si Yue. Aku akan mengantarmu, ucap Raja. Tidak usah. Nanti GG akan semakin tidak ingin berpisah dengan si Yue. Sekarang kembalilah ke perbatasan, si Yue akan ke aula besar, ucap si Yue. Tapi sayang, ucap Raja seakan tak ingin berpisah dengan si Yue. GG, ucap si Yue lembut. Baik, aku pergi. Raja kembali memeluk si Yue. Terlihat jekas kesedihan di wajah tamuan itu saat menatap si Yue. Si Yue menyadari dalam beberapa bulan ini, Raja memang selalu bersamanya. Dan kini mereka harus berpisah. Melihat kesedihan di wajah pria tampan itu, membuat si Yue tak tega. Sayang, bukankah kita hanya sebulan saja berpisah? Ucap si Yue. Iya, aku tahu. Tapi hatimu Simen tak rela berpisah denganmu, ucap Raja Denvan wajah sedih. 1 bulan lagi jemput aku di perbatasan dunia kecil. Sekarang aku pergi dulu. Kap, ucap si Yue sambil berjinjit mencium sekilas bibir merah milik Dang Raja. Dan dia segera pergi meninggalkan Raja yang tertegun mendapatkan ciuman dari si Yue di bibirnya. Sedangkan si Yue sendiri berjalan cepat meninggalkan Raja dan merasakan wajahnya memerah karena malu. Demi melihat wajah tampan itu agar tak begitu sedih, si Yue dengan nekat melakukannya. Begitu juga dengan ketiga pengawal Raja. Mereka kaget melihat perbuatan si Yue yang tak pernah mereka sangka. Tak berapa lama Raja tersadar, dia tertawa kegirangan. Lalu dia berseru,
Yue, aku akan datang menjemputmu, ingat itu. Serunya dengan gembira. Si Yue tidak menjawab, hanya memalingkan wajahnya sejenak dan melambaikan tangannya. Tak lama terlihat dia telah berlari ke arah aula sekte. Sambil tertawa raja berlari keluar dari sekte tapak dewa bersama ketiga pengawalnya yang merasa bahagia melihat kebahagiaan sang junjungan. Sedangkan si Yue sendiri segera pergi ke aula sekte. Ternyata semua sudah berkumpul hanya tinggal menunggu kedatangan para guru. Si Yue segera berkumpul dengan para sahabat dan sang kakaknya. Tak berapa lama para guru datang. Setelah mendapat petuah dari guru besar, mereka segera diberangkatkan. Ternyata mereka berkumpul di sebuah padang luas. Dan ternyata di sana juga sudah datang para utusan dari beberapa perguruan atau sekte. Salah satunya sekte Elang Putih. Mereka bertemu dengan kelompok Weizi yang ternyata satu kelompok dengan putri kerajaan Darga, putri dari Selirma yang bernama Chu Siwa. Si Yue, kau di sini, seru putri Siwa. Jieji, kau ikut juga. Dan Kak Weizi, kau satu kelompok dengan Jieji Siwa, seru si Yue gembira. Begitu juga dengan putri Siwa. Dia memeluk si Yue dengan akrab. Yue, kau bersama siapa? Ucapnya. Saat itu Pangeran Luoyi yang selalu bersama si Yue berada di sebelah si Yue. Ah, hampir lupa. Mereka saudaraku, ayo Jieji aku perkenalkan dirimu pada mereka. Si Yue menarik tangan Pangeran Luoyi yang ada di sampingnya. Ini kakakku Luoyi. Tampankan. Ucap si Yue menggoda. Terlihat wajah putri Siwa memerah. Salam. Ucap putri Chu Siwa sambil mengewal janrangan do depan dada dan menundul sedikit. Satu persatu si Yue memperkenalkan mereka semua. Namun si Yue bisa melihat kalau Siwa yang cantik selalu memperhatikan Pangeran Luoyi. Namun Pangeran Luoyi terlihat dingin dan acuh. Melihat itu si Yue tersenyum. Apakah aku harus mempersatukan mereka? Ah, lebih baik aku coba hehehe. Tawa si Yue dalam hati. Beda dengan Weizi, dia telah berbaur dengan keempat sahabat dan saudara si Yue. Ternyata kelompok Weizi hanya terdiri dari 7 orang saja. Yue, bagaimana kalau kita pergi bersama? Kata Weizi. Boleh juga kak kalau teman-teman kakak mau. Ucap si Yue. Dan saat teman-teman Weizi ditanyakan, mereka semua setuju. Apalagi mereka diberitahu kalau si Yue juga murid dari guru Sanwi. Si Yue menunjukkan tanda pengenal dirinya sebagai murid guru Sanwi. Akhirnya mereka memutuskan untuk bersama-sama saja. Mereka pun segera berbaris untuk bisa masuk ke dalam dunia kecil. Waktu yang ditentukan untuk masuk ke dalam dunia kecil terbatas. Hingga membuat mereka para peserta berdesakan ingin masuk terlebih dahulu takut tertinggal. Tak berapa lama dunia kecil terbuka. Mereka berebut masuk ke dalam pintu yang berbentuk goa. Goa itu terbuka dan saat itulah mereka melihat isi goa bagai lorong gelap tak berujung. Si Yue meminta semua temannya untuk saling berpegangan tangan dan meminta jangan sampai terlewas apapun yang terjadi. Ketika sampai di dalam lorong itu mereka bagai masuk ke dalam dunia lain, memang benar mereka masuk ke dalam dunia kecil. Tempat lain dunia nyata. Namun tiba-tiba mereka merasa bagai disedot pusaran udara yang membawa paksa mereka semua. Mereka merasa diombang-ambingkan oleh sebuah tenaga.
Dan kemudian mereka bagai dihempaskan di dataran berpasir. Bersambung dulu ya. Aku lanjut besok. Kalau yang nanya kenapa update malam, itu tandanya autor ada kesibukan pagi hari. Jadi maafkan autor ya. Jangan lupa like, vote, dan komennya autor tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertemuan Yun Jae-en dan Sima Yuan. Episode berikutnya. Dunia Kecil 2. Dokter Jenius. Dunia Kecil 2. Ketika sampai di dalam lorong itu mereka bagai masuk ke dalam dunia lain. Memang benar sih mereka masuk ke dalam dunia kecil, tempat lain dari dunia nyata. Namun saat mereka menikmati sensasi itu, tiba-tiba mereka merasa bagai disedot pusaran udara yang membawa paksa mereka semua. Mereka merasa diombang-ambingkan oleh sebuah tenaga yang kuat. Namun mereka berusaha mempertahankan genggaman tangan mereka satu sama lainnya. Dan kemudian mereka bagai dihempaskan di dataran berpasir. Mereka merasakan sakit badan bagai mendapatkan pukulan dari orang banyak. Namun si Yue merasa jatuh di atas tubuh seseorang. Dia segera bangun dan melihat apa yang ada di bawahnya. Ternyata dia Rong Han. Dia berada di atas tubuh Rong Han kakak keduanya. Kakak, maaf aku jatuh di atas tubuhmu. Sakit ya? Maaf. Ucap si Yue dengan perasaan bersalah. Fuh. Tidak masalah Yue. Kau sekarang bertambah berat. Goda Rong Han sambil tertawa. Cek. Kakak. Tentu saja aku berat. Bukankah sekarang si Yue sudah besar? Ayo bangun. Ucap si Yue dengan wajah cemberut dan memerah serta mengulurkan tangannya membantu sang kakak berdiri. Tentu saja wajah imutnya membuat sang kakak semakin tertawa. Rong Hao segera berdiri. Mereka menatap sekeliling mereka. Dan ternyata saudara dan sahabat mereka berada juga di sana. Ada juga beberapa orang yang tidak mereka kenal. Ah, untunglah kita masih tetap utuh. Ucap si Yue yang melihat semua saudara dan sahabatnya serta murid elang putih teman dari Wei Si lengkap ada di antara mereka. Syukurlah kalian semua ada di sini. Ayo kita lihat keadaan di sini. Ucap si Yue sambil mengibaskan bajunya yang penuh debu dan pasir. Yue, sini aku betulkan rambutmu. Ucap Rong Han dengan sayang. Si Yue mendekat, dan dengan lembut Rong Han membetulkan ikatan di rambut si Yue. Entah kenapa tiba-tiba terlintas di kepalanya saat-saat kecil dulu Rong Han sering membetulkan ikatan rambutnya. Kak, ternyata kau tak pernah lupa cara membetulkan rambutku. Ucap si Yue haru. Dan kau juga tak pernah berubah tidak tahu cara membetulkan ikatan rambutmu sendiri dengan benar. Ucap Rong Han sambil tersenyum. Karena aku memiliki kakak yang akan selalu membantuku. Ucap si Yue manja. Dasar gadis manja. Bagaimana kalau kau sudah menjadi istri raja? Apakah suami kamu yang akan mengikatkan rambutmu? Ucap Rong Han sambil menyelesaikan ikatan rambut si Yue. Kakak, mana dia bisa? Baiklah aku nanti akan belajar. Ucap si Yue. Dasar gadis manja. Ucap Rong Han sambil menjitak kepala si Yue. Sejak kecil dia akan melakukan itu jika dia gemas akan tingkah atau kenakalan si Yue. Dan si Yue sejak di dunia modern pun tidak bisa membetulkan rambutnya dengan rapi. Namun dengan ikatan asal-asalan yang dibelajukan di Yue, membuat tampilannya makin menawan. Karena dia bagaya pria nakal dan bandel. Setelah selesai,
Mereka memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba pin di dada mereka menyala dengan tulisan nama dan perguruan mereka. Begitu juga dengan yang lain, pin masing-masing orang menyala seperti milik si Yue. Hei, apakah ini pin yang harus kita jaga? Tanya Chanxin sambil menatap pin yang ada di dadanya. Benar. Bukankah kata guru besar pin ini akan mencatat apa yang kita dapatkan? Dan kita juga harus menjaga agar jangan sampai direbut oleh kelompok lain. Ucap Feng Sun. Kalau begitu kita harus menjaga jangan sampai pin kita ini direbut kelompok lain. Ucap si Yue. Kalau bisa malah kita yang merebut pin kelompok lain. Ucap Pangeran Luoyi. Dan dibenarkah oleh yang lain? Ya sudah, mari kita berburu nilai terbaik dengan membunuh hewan roh sebanyak-banyaknya. Ucap si Yue. Mereka pun segera berjalan di tanah berpasir yang terlihat tidak terlalu luas itu. Namun panas matahari yang menyengat membuat kepala rasanya mau pecan. Ternyata di sana juga ada kelompok lain, namun sepertinya mereka tidak lengkap. Mereka hanya bertiga. 2 wanita dan 1 pria. Melihat itu si Yue mendekat bersama Pangeran Luoyi dan bertanya. Kalian dari kelompok perguruan mana? Tanya si Yue. Mereka sedikit kaget. Mungkin takut pin mereka akan direbut. Jangan khawatir, aku hanya bertanya dan tak ingin merebut pinmu ataupun melukaimu. Ucap si Yue. Melihat kesungguhan di mata si Yue, mereka terlihat tenang. Kami dari Sekte Pedang Terbang. Ucap salah satu gadis itu. Mendengar nama itu disebut, terlihat keterkejutan di wajah kelimuk si Yue. Apalagi Ningxi. Pedang terbang. Ucap si Yue. Iya benar. Memangnya kenapa? Apakah kalian pernah ke sekte kami? Atau ada saudara kalian yang pernah belajar di perguruan kami? Kata gadis tadi. Oh tidak. Kami hanya pernah mengenal salah satu putri tetua kalian. Tapi itu sudah lama. Jawab si Yue. Terlihat Ningxi diam cuek tak bereaksi. Oh ya. Siap. Apakah Putri Ning Suilo atau Putri Ning Lanyu? Ah, tapi kami bisa menebak pasti Putri Ning Lanyu. Ucapnya dengan yakin. Kenapa kau bisa menebak Putri Ning Lanyu seyakin itu? Tanya si Yue lagi. Karena kami tahu sifat dari Putri Ning Suilo dan Putri Nibege Lanyu yang sangat beda. Ucap gadis itu. Ayo kita ngomong sambil jalan. Ajak si Yur. Terlihat keraguan di wajah mereka. Lebih baik kalian bersama kami terlebih dahulu sampai kalian bisa bertemu dengan teman kalian. Ucap si Yue. Wajahnya yang tampan membuat kedua gadis di depannya memerah karena salah tingkah. Oh ya Nona. Lalu kenapa kau tadi bisa menebak kalau Putri Ning Lanyu lah yang mengenal kami? Tanya si Yue. Karena antara Putri Ning Lanyu dan Putri Ning Suilo hanya Putri Ning Lanyu lah yang bisa berteman dengan siapapun. Karena hanya Putri Lanyu lah yang ramah dan baik hati, sedangkan Putri Ning Suilo adalah gadis dingin, angkuh dan kejam. Ucap gadis itu pelan. Oh, begitu. Lalu apakah tetua Sekte Pedang Terbang hanya memiliki 2 putri, apa tidak ada lagi putra beliau? Maksudku, apakah anak tetua perguruan kalian hanya 2 orang putri itu saja? Karena setahuku seorang tetua sering memiliki istri lebih dari 1. Ucap si Yue memancing. Tidak. Tetua kami memiliki 1 istri, 3 putri dan 2 putra. Putri Ning Suilo adalah nona pertama sekte kami, sedangkan Putri Ning Lanyu merupakan anak kelima.
Putri Ninglanyu seorang gadis yang baik hati dan ramah. Hingga banyak orang yang menyayanginya. Karena itulah aku menebak pasti Putri Ninglanyu yang telah bertemu dengan kalian. Ucap wanita itu. Lalu kau tadi bilang kalau sektemu memiliki 3 putri. Putri pertama dan putri kelima, lalu putri satunya. Kok tidak kau sebutkan? Apa dia sudah meninggal? Tanya si Yue lagi dengan wajah heran yang dibuat-buat. Aku tidak tahu. Dia putri kedua. Aku tidak tahu soal putri kedua karena aku masuk ke sekte ini hampir 3 tahun lalu. Saat aku masuk putri kedua memang sudah tidak ada di sana. Yang aku dengar, katanya putri kedua telah berbuat tak senonoh dengan seorang pria. Hingga dia diusir dari sekte. Tapi walau begitu, banyak teman-teman senior yang tidak mempercayainya, sebab putri kedua terkenal dengan kebaikannya, katanya selain baik, cerdas, dan pintar. Dia juga cantik. Ucap gadis itu. Kasihan. Jadi setelah itu tidak ada yang tahu keadaan putri kedua. Tanya si Yue lagi. Aku kurang tahu. Hanya saja, aku mendengar kalau setelah kepergian putri kedua, Nyonya selalu sakitan karena kesedihannya. Kata wanita itu lagi. Mendengar ucapan wanita itu, terlihat air mata Ningxi mengalir dengan deras. Hingga membuat Chan Xin mengusap punggungnya pelan. Melihat itu si Yue menghentikan pembicaraannya atau obrolan mereka. Mereka melintasi padang pasir itu dengan cepat. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh keributan dan suara nyaring dari arah depan. Teriakan dan suara yang sangat keras. Dan asap menebal terlihat dari jauh. Sepertinya kita dalam bahaya kalau kita tetap di sini. Kak Luoyi, keluarkan elangmu. Ningxi, kau bisa menyuruh hewan kontrakmu kan? Ucap si Yue. Tentu Yue. Ucap Ningxi. Terima kasih. Dan tolong yang memiliki hewan kontrak yang bisa terbang keluarkan sekarang sebelum kita terlambat. Seru si Yue. Terima kasih. Dan tolong yang memiliki hewan kontrak yang bisa terbang keluarkan sekarang sebelum kita terlambat. Seru si Yue. Aku Onya Yue. Ucap Wei Zoli. Mendengar ucapan Wei Zi si Yue tersenyum. Terima kasih kak. Jawab si Yue sambil tersenyum. Sama-sama. Lalu Wei Zi mengeluarkan burning nasar miliknya. Buru-buru Pangeran Luoyi mengeluarkan elang pemberian si Yue. Begitu juga dengan Ningxi. Sedang si Yue sendiri menyuruh Feng Kui berubah. Kini ada 4 burung besar yang siap terbang. Melihat burung phoenix milik si Yue murid sekte elang putih dan ketiga murid pedang terbang tercengang kagum. Namun mereka tidak bisa membiarkan lama terkagum-kagum pada burung phoenix milik si Yue, karena bahaya di depan mereka akan membunuh mereka jika mereka tidak bergerak dengan cepat. Kakak, kalian bertiga bersama Feng Sun ikut denganku. Untuk kalian bertiga, bawa masing-masing 3 orang. Dan untukmu Kak Weizi, bisakan kalau kau membawa 4 orang? Sebab burung nasar milikmu sangat besar kak. Ucap si Yue. Baik Yue. Ucap Wei Zi. Mereka segera cepat naik ke atas hewan kontrak masing-masing dengan membawa 3 teman mereka. Sedangkan si Yue dan Wei Zi membawa 4 teman. Ketika mereka baru terbang mengudara, terlihat gerombolan hewan roh dengan kekuatan tinggi menyerbu ke arah tempat mereka tadi berada. Hewan-hewan itu terus berlari berlawanan arah dengan mereka. Melihat kejadian itu, mereka bernafas lega.
Namun sedikit kecewa karena mereka tidak bisa berburu hewan tadi, karena setiap mereka membunuh hewan roh, nilai pada pin akan otomatis bertambah sesuai tingkat kekuatan hewan yang mereka bunuh. Sayang sekali. Andai tidak terlalu banyak seperti tadi, kita bisa memburu mereka. Dan bisa mendapatkan poin dan nilai dari hewan-hewan tadi. Ucap Wei Zi dari atas hewan kontraknya. Benar apa katamu Kak? Tapi jangan karena kita mengejar poin, keselamatan diri kita abaikan. Ucap Si Yue. Masih ada jalan lain untuk bisa mendapatkan penambah poin. Bukan hanya hewan roh yang bisa menambah poin, tapi tumbuhan langka akan menambah poin juga. Ucap Si Yue lagi. Benar juga ucapanmu Yuer. Ucap kembali Wei Zi. Setelah rimbongan hewan tadi pergi, mereka segera mendarat kembali ke tanah. Dan mereka mulai memburu binatang untuk diambil inti roh mereka. Mereka saling berlomba membunuh binatang roh. Baik yang sangat kuat, maupun yangnya tidak terlalu kuat. Sedangkan Si Yue akan membunuh binatang yang mereka pikir tidak mampu mereka lawan. Para murid dari Elang Putih sangat kagum melihat sikap Si Yue yang tenang dalam menghadapi semua binatang buas itu. Apalagi saat mereka tadi melihat burung kecil yang ada di pundaknya ternyata seekor phoenix. Akhirnya mereka mulai memasuki sebuah hutan yang cukup lebat. Tin Sai, kalian tadi masuk ke dalam dunia kecil ini bersama kelompoknya siapa? Tanya Chan Xin. Tin Sai adalah murid pria sekte pedang terbang. Kelompok nona pertama yaitu Putri Ning Soilo. Kenapa? Tanya Tin Sai. Tidak ada. Hanya saja kenapa kalian bisa terpisah? Bukankah seharusnya kalian bisa saling menjaga? Tanya Si Yue. Saat itu aku tak sengaja memegang lengannya karena aku takut terpisah dengan kelompok. Kebetulan saat itu aku berada di sebelah dia. Tanpa sengaja aku memegang tangannya, namun tanganku yang saat itu sedang memegang tangannya tiba-tiba dia sentakkan hingga terlepas dari tangan arau lengannya. Mungkin karena sentakan itu, kami terhempas dan akhir kami terpisah dari kelompok. Ucap Tin Sai bercerita. Oh, begitu. Jawab Si Yue. Dan saat itulah mereka berpapasan dengan sekelompok orang yang sedang berjalan berlawanan arah. Ternyata mereka juga terdiri dari beberapa orang kelompok yang menjadi satu seperti kelompok Si Yue. Mereka berbadan kekar dan terlihat sangat sombong dan angkuh. Jika dibandingkan dengan kelompok Si Yue yang berbadan kekar dan terlihat wibawa serta lembut. Berbanding terbalik dengan sikap mereka yang urakan. Melihat mereka akan berpapasan, mereka sengaja menggadang di tengah jalan di depan mereka. Minggir. Jangan halangi jalan kami. Ucap Si Yue tenang. Hahaha. Tidak semudah itu anak muda. Ucap salah dari mereka. Apa mau kalian? Tanya Si Yue dengan wajah dingin. Serahkan semua hasil poin kalian dan juga pin kalian pada kami. Ucap orang itu lagi. Mereka bertingkah tengil, sombong dan merendahkan kelompok Si Yue Ches. Sepertinya pria itu pemimpin dari rombongan itu. Mereka terdiri lebih dari 20 orang. Semudah itukah kami harus menyerahkan milik kami para kalian? Atau, begini saja. Bagaimana kalau kalimat itu aku tunjukkan pada kalian? Apakah kalian mau? Ucap Si Yue dengan santai. Brengsek. Kalian ternyata tidak mau dikasihani. Dasar bodoh. Serunya marah. Kenapa kami harus menerima rasa kasihan kalian dengan cara seperti itu?
Kalian pikir kami manusia bodoh? Seru si Yue ikut kesal. Bagus. Kalau begitu kami tak ragu membunuh kalian, kawan-kawan. Ayo kita habisi mereka. Dan kita bisa mendapatkan hasil yang sudah mereka kumpulkan. Seru pria itu pada teman-temannya. Mendengar ucapannya segetar mereka mengepung kelompok si Yue. Dan akhirnya terjadilah perkelahian di antara si Yue dan para pria yang ingin merampok hasil jerih payah milik mereka. Si Yue segera mengambil cambuk sinarnya. Dan terlihat kilatan cambuk yang memakan korban. Setiap orang yang terkena cambukan dari cambuk milik si Yue akan merasa tubuhnya lemas dan tak bertenaga. Dan mereka akan jatuh terduduk atau terlentang tanpa bisa bangun lagi. Begitu juga dengan para sahabatnya dan kakak si Yue. Mereka dengan mudah melumpuhkan lawan. Dan akhirnya menyisakan pria yang tadi berbicara dengan begitu arogan dan sombong itu di depan si Yue. Dia terlihat terduduk di santai dengan wajah pucat. Ampun Tuan. Maafkan aku yang begitu sombong di hadapanmu, kalau boleh tahu siapa Anda sebenarnya? Ucap pria itu dengan wajah ketakutan. Kau bertanya siapa aku? Apakah kau tidak bisa melihat logo baju yang kami pakai? Ucap si Yue dengan tenang. Murid sekte tapak dewa. Seru pria itu dengan wajah kaget. Dia tidak menyangka kalau orang yang mereka hadapi merupakan murid perguruan tapak dewa. Sekarang apakah kalian masih ingin menyerang kami lagi? Tanya si Yue dingin. Tidak Tuan. Maafkan kami yang bodoh ini. Ucap pria itu lagi. Kalau begitu serahkan semua hasil rampokan kalian dan pin kalian semua. Ucap si Yue lantang. Baik putri. Ucap pria itu lagi. Dan setiap orang yang berada di kelompok pria itu, segera mengeluarkan kantong perbekalan mereka. Melihat semua itu, para sahabat dan sang kakak segera mengumpulkan kantong mereka. Ternyata hasil jarahan mereka cukup banyak saat mereka melihat isi setiap kantong mereka. Si Yue menyuruh Yeman temannya membawa semua kantong pergi. Sebelum dia pergi mengikuti gengnya, si Yue memberi kantung besar pada mereka yang berisi bahan makanan sambil berkata, "Kalian aku beri makan yang cukup sampai saat kembali ke alam nyata, jangan terlalu boros dan serakah. Tapi hasil jarahan kalian semua serta pin kalian aku ambil. Semua itu karena kalian sendiri yang meminta. Jika saja kami yang kalah, belum tentu kalian membiarkan kami hidup, tapi aku berharap kalian akan menjadi orang baik. Kami pergi. Dalam beberapa jam lagi kalian akan sehat kembali. Jika kalian ingin mengejarku dan ingin merebut barang milik kalian silahkan, ya sudah kami pergi." Ucap si Yue. Si Yue segera pergi mengejar teman-temannya yang sudah pergi lebih dahulu dari tempat itu. Setelah agak jauh dari mereka, si Yue menyuruh sahabatnya dan sang kakak untuk membagi jarahan itu sama rata. Dengan oatuh mereka membagi jarahan itu. "Yue, ini kantong milik kepala kelompok tadi. Ini kami berikan padamu." Ucap sang kakak Fang Yan. "Tidak Kak. Bagilah dengan mereka." Kata si Yue menolak. "Kau harus menerimanya Yue. Atau kami tidak akan menerima pemberian ini." Kata Wei Zi. "Cek. Kalian mengancamku. Baiklah kalau itu mau kalian. Aku akan menerima kantong ini. Sudah kan? Sekarang kalian ambil bagian kalian." Ucap si Yue dengan nada kesal.
Semua orang tersenyum mendengar ucapan si Yue, namun bagi murid elang putih maupun murid pedang terbang baru sekarang melihat kebaikan seseorang yang mereka anggap pemimpin seperti si Yue. Dia rela berkorban apapun dan mengalah demi kepentingan dan kebahagiaan orang yang ada di sekitarnya. Andai ini terjadi pada orang lain, pasti mereka akan mengambil lebih banyak keuntungan dari teman lainnya untuk kepentingan diri sendiri. Setelah selesai, mereka segera kembali melanjutkan perjalanan mereka menelusuri jalan setapak yang akan menuju perbatasan dunia kecil dengan dunia alam nyata. Dan seperti biasa, setiap mereka menemukan bahan obat atau bertemu dengan hewan roh, mereka akan membunuh dan mengambil inti roh untuk mendapatkan poin, walaupun mereka telah mendapatkan poin yang banyak dari jarahan mereka tadi. Tak terasa waktu berlalu dengan cepat. Sudah 2 minggu ini mereka berada di dalam dunia kecil. Hari-hari mereka lalui dengan mencari tumbuhan obat dan inti dari hewan roh. Seperti hari ini. Saat mereka sedang berjalan sambil berbincang, tiba-tiba mereka bertemu dengan sekelompok orang yang ternyata kelompok dari si putri darah Phoenix palsu, yaitu Lin Yun. Dia berjalan bersama beberapa orang murid perguruan, tapi si Yue yakin kalau mereka dari perguruan darah suci. Ada 3 orang wanita muda, dan 8 orang pria bertubuh kekar seumuran Feng Yan atau Rong Han bersama gadis itu. Hei! Laki P *********, ternyata kita bertemu di sini. Ucapnya dengan keras dan kasar. Ah! Ternyata Tuan Putri Lin Yun. Aku pikir pencundang dari mana yang menyapaku. Jawab si Yue dengan tenang. Tutup mulutmu. Dasar pria tak tahu diri. Apakah kau tidak menyadari kalau kau itu seorang pria? Berani sekali kau menggoda raja. Sadarlah kau ini seorang pria. Kau menyesatkan pikiran seorang raja. Dan apakah kau tidak tahu kalau kami sudah ditakdirkan bersatu oleh dewa? Ucapnya dengan lantang. Benarkah? Yang aku tahu takdir raja yang dibuat dewa adalah berpasangan dengan gadis darah Phoenix. Jawab si Yue tenang. Dan itu aku. Semua orang tahu kalau aku gadis darah Phoenix. Dan itu menunjukkan kalau aku adalah jodoh Raja Chu Tianji. Kami saling mencintai, jadi pergilah dari sisinya, jangan mengganggu hubungan kami. Ucapnya dengan nada sinis. Begitu ya. Jadi kalian saling mencintai. Lalu siapa yang telah ditolak mentah-mentah oleh Raja? Kata si Yue dengan wajah sinis. Brengsek, tutup mulutmu. Kau itu hanya seorang pengawal, pengawal itu sama saja dengan seorang pelayan, jadi jangan sekali-kali kau berani bermimpi selamanya berada di dekat raja. Jika aku sudah menjadi ratu, kaulah yang pertama kali akan kutangkap dan kuhukum. Teriaknya marah. Benarkah kau akan menghadiri ratu? Memang benar, aku memang pengawal raja, lalu kenapa kau ketakutan kalau aku dekat dengan raja? Bukankah aku seorang pria? Ucap si Yue meledek. Dasar pria tak tahu diri. Teman-teman, ayo kita bunuh pria brengsek ini. Teriaknya marah. Hahaha. Kenapa bukan kau sendiri yang maju melawanku? Apakah kau takut kalah seperti beberapa bulan yang lalu itu? Cek, 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 dasar pengecut. Baik, suruh semua temanmu itu maju. Ucap si Yue. Sombong. Teman-teman, kita bunuh pria sombong ini. Buat dia menjadi makanan serigala di tempat ini. Terima gadis itu. Mereka segera mengepung rombongan si Yue Ches. Melihat itu si Yue berseru.
Kak, biarkan aku yang melawan mereka sendiri. Jika memang aku tidak mampu melawan mereka, kalian boleh membantuku. Ucap si Yue. Baiklah Yurer. Kau harus hati-hati. Ucap Pangeran Loi. Udahan dulu ya. Aku lanjut episode selanjutnya. Maaf telat lagi, sebab ada kerabat berpulang pada Allah kemarin. Jangan lupa like, vote dan komennya, aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Dunia Kecil 1. Episode berikutnya. Manik Jiwa.